pergi kuala hendak berkelah, Encik Ibrahim membawa talam. Kalam bermula dengan bismillah, sembah takzim di awal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belayar tuan hendak berkelah, singgah di Numbing membeli teri. Kami persembahkan tugas kuliah, agregat planning, judul diberi. Perencanaan agregat. Pengertian perencanaan agregat. Perencanaan agregat juga dikenal sebagai penjadwalan agregat, yaitu suatu pendekatan yang biasanya dilakukan oleh para manajer operasi untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, yang biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Perencanaan agregat dapat digunakan dalam menentukan jalan terbaik untuk memenuhi permintaan yang diprediksi dengan menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, pekerjaan lembur, tingkat subkontrak, dan variabel lain yang dapat dikendalikan. Keputusan penjadwalan menyangkut perumusan rencana bulanan dan kuartalan yang mengutamakan masalah mencocokkan produktivitas dengan permintaan yang fluktuatif. Oleh karenanya, perencanaan agregat termasuk dalam rencana jangka menengah. Baik, perencanaan agregat sudah kita bahas, kemudian kita membahas strategi perencanaan agregat, yang mana terdapat 3 strategi. Yang pertama pemilihan kapasitas, kemudian pemilihan permintaan, dan strategi campuran. Dan nomor 3 kita akan melangkah kepada metode perencanaan agregat. Metode yang dipakai saat ini yaitu ada 2, pertama metode grafik dan diagram, dan yang kedua pendekatan matematika. Perencanaan agregat, perencanaan kapasitas dengan jumlah dan waktu produksi dalam jangka menengah 2 hingga 12 bulan. Yang pertama terdapat jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang ketiga jangka panjang. Jangka pendek ini terdapat pembebanan mesin dan penugasan kerja. Kemudian kalau untuk jangka menengah ada sumber daya manusia dan outputnya. Sementara jangka panjang akan kita bahas tentang kapasitas jangka panjang dan lokasi. Kerangka perencanaan agregat yaitu pertama keputusan produksi. Ini langsung ke bawahnya ada perencanaan proses dan kapasitas. Setelah itu ada perencanaan agregat produksi, kemudian melahirkan jadwal induk produksi dan MRP. Setelah itu yang terakhir ada jadwal kerja rinci. Pada keputusan produk terdapat pasar dan permintaan, kemudian ada riset dan teknologi. Setelah itu pada perencanaan agregat produksi, yaitu produksi, peramalan, dan permintaan. Kemudian terdapat juga sumber daya manusia, bahan baku yang tersedia, persediaan yang ada, kemudian kapasitas eksternal ataupun subkontrak. Input pada perencanaan agregat antara lain ada sumber daya, peramalan dan permintaan, kebijakan, serta biaya. Untuk sumber daya terdiri atas 2, yang pertama tenaga kerja dan fasilitas pabrik. Kemudian kebijakan ini meliputi antara lain subkontrak, overtime, kemudian variasi rata-rata produksi melalui overtime atau idle time. Yang pertama tenaga kerja tetap, yang kedua kesulitan untuk memenuhi permintaan yang tinggi, ketiga overtime perlu biaya dan produktivitas rendah, dan yang keempat penghilangan idle time agak sulit. Pilihan kapasitas yang selanjutnya ada subkontrak, yaitu pengukuran temporer selama periode sibuk atau peak demand, kemudian memerlukan biaya. Ketiga, jaminan kualitas dan pengiriman tepat waktu sulit, dan keempat, resiko membuka pintu klien bagi pesaing. Menggunakan pekerja overtime, yaitu dengan cara berguna untuk mengisi posisi tenaga kerja unskilled and low skill, khususnya di jasa. Memenuhi permintaan, back ordering selama permintaan tinggi, dan perpaduan produk dan jasa yang counter-seasonal. Hal-hal yang mempengaruhi permintaan antara lain iklan atau promosi pada saat permintaan rendah. Kemudian yang kedua, berusaha membagi permintaan pada periode lambat. Yang ketiga, tidak cukup untuk permintaan dan kapasitas yang seimbang. Dan yang keempat, ada back ordering selama permintaan tinggi. Yang pertama
ada konsumen harus menunggu pesanan, efektif jika produk substitusi sedikit, kemudian seringkali hasilnya rugi. Dan yang kita bahas terakhir yaitu strategi campuran. Strategi campuran atau cash strategi ini yang pertama menyesuaikan tingkat produksi dengan permintaan untuk setiap periode. Yang kedua menambah atau mengurangi tenaga kerja sesuai dengan tingkat permintaan. Yang ketiga jumlah tenaga kerja tetap tetapi jam kerja tidak tetap. Dan keempat sesuai untuk jasa. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan kami serahkan kepada rekan kami Alit. Dipersilakan. Baiklah, saya Alit. Saya akan menyambung atau menjelaskan kembali tentang agregat planning model. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Herminita. Nah, di slide ini saya akan mencoba menjelaskan tentang level strategi gitu. Nah, ada 3 poin di sini yang menjelaskan tentang level strateginya. Yang pertama mungkin produksi hariannya gitu. Kemudian menggunakan persediaan dan idle time sebagai penyangganya. Dan mempertahankan tingkat produksi yang tetap. Biasanya ini sering dilakukan oleh sebuah perusahaan tentang level strateginya gitu. Kemudian ada kombinasi strategi atau pilihan kapasitas dan campuran itu merupakan solusi terbaik dalam sebuah perusahaan. Strategi campuran atau kombinasi strategi dalam pilihan kapasitas. Nah, di sini bisa kita lihat contoh level production and case demand-nya. Nah, kita tahu ini merupakan sebuah pendekatan di mana perbedaan antara ini berbeda sebenarnya, yang dua ini berbeda. Kita tahu bahwa perbedaan antara level production dan case demand ini itu pada level production itu mempertahankan tingkat produksi. Misalnya dia mempertahankan tingkat produksi yang tetap. Jadi setiap bulannya itu tingkat produksinya itu akan tetap dan dengan memfluktuasikan tingkat persediaan dan tingkat persediaannya. Nah, itu nanti akan berfluktuasi, jadi bisa berbeda per bulannya gitu. Nah, begitu juga dengan case demand-nya ini sangat berbeda gitu. Dan kemudian ada metode perencanaan agregat. Nah, kita masuk dalam beberapa metode. Di sini bisa kita lihat ada metode grafik dan diagram. Nah, bagaimana sih cara membuat metode perencanaan agregat ini? Mungkin kita bisa pertama menentukan permintaan untuk setiap periode. Kemudian kita bisa menentukan kapasitas untuk waktu reguler, overtime, dan subkontrak setiap periode. Nah, kemudian hitung biaya tenaga kerja pada rekrutmennya dan penempatan kerjanya, dan juga persediaan ini juga perlu diperhatikan. Kemudian kita harus juga mempertimbangkan kebijakan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia dan persediaannya. Keterkaitan ini yang sangat penting antara sumber daya manusia gitu. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan alternatif rencana dan memeriksa keseluruhan dari biaya total yang diperlukan dalam membuat perencanaan ini. Kemudian ada juga metode pendekatan matematika. Ada 3 di sini. Yang pertama itu metode transportasi, yang itu bisa menghasilkan perencanaan yang optimal. Kemudian ada model koefisien manajemen. Itu biasanya model dibangun berdasarkan pengalaman dan kinerja dari sebuah perusahaan. Kemudian ada model-model lain juga di sini seperti linear dan simulasi. Dan di sini ada contoh satu. Nah, di sini ada contoh sebuah manufaktur pasokan mesin telah membuat prediksi bulanan untuk sebuah produk yang penting dan menampilkan periode selama 6 bulan, selama Januari hingga Juni. Di sini ada tabel, bisa kita lihat di sini produksinya, prediksinya ya, prediksi antara bulan Januari sampai bulan Juni, ini selama 6 bulan gitu, setengah tahun. Nah, di sini ada permintaan yang diperkirakan. Kita bisa lihat di sini pada bulan Januari itu permintaan yang diperkirakan itu 900, jumlah hari produksinya itu 22 hari gitu. Kemudian permintaan per hari perhitungannya itu 41. Ini bisa dihitung gitu. Nah, dari prediksi bulanan ini dari Januari sampai Juni itu bisa kita lihat bahwa permintaan yang diperkirakan itu meningkat.
dari Januari ke Juni. Kemudian jumlah hari produksinya juga ini yang pertama dari Januari meningkat. Kemudian untuk jumlah produksinya sampai Juni ini menurun. Kemudian permintaan per hari perhitungannya juga sangat meningkat dari 41 sampai 55 sehingga totalnya di sini bisa disebutkan gitu. Bisa dilihat di sini totalnya antara permintaan yang diperkirakan, jumlah hari produksi sehingga permintaan per hari dalam perhitungannya gitu. Nah, kemudian ada contoh satu. Nah, di sini ada permintaan per hari atau sama dengan permintaan yang diperkirakan jumlah hari produksinya bisa kita lihat. Kemudian ada permintaan rata-rata, total permintaan yang diperkirakan, total jumlah waktu produksi. Kalau di sini kan jumlah hari produksi day per day itu, kemudian ada jumlah waktu produksi gitu. Nah, di sini bisa kita lihat dari Januari sampai Juni gitu. Bisa kita lihat di gambar. Kemudian ada contoh 2. Nah, di sini ada analog contoh 1. Itu perusahaan akan melakukan 3 buah rencana. Yang rencana A ini, rencana pertama itu mempertahankan tingkat tenaga kerjanya tetap selama atau sepanjang 6 bulannya. Kemudian rencana B-nya di sini atau rencana kedua itu menjaga tingkat tenaga kerja tetap dan melakukan subkontrak dengan memenuhi permintaan terendah. Nah, di sini nanti bisa dijelaskan tentang informasi biayanya. Kemudian rencana ketiganya merekrut dan memberhentikan pekerja sesuai kebutuhan. Di tabel 13.3 ini kita lihat informasi biayanya. Di sini sudah tertera biaya penanganan persediaan. Itu di sini tertera 5 per unit per bulan gitu. 5 ini dolar ya. Kemudian biaya subkontraknya di sini juga selama 10 dolar ya per unit. Kemudian tingkat pembayaran rata-rata di sini juga ada 40 per hari itu. Kemudian upah lembur rata-rata juga itu 7 dolar ya per jam, di atas 8 jam per hari. Nah, di sini juga sudah jelas gitu, ada jam kerja menghasilkan 1 unit, kemudian biaya untuk meningkatkan tingkat produksi harian, perekrutan dan pelatihan, kemudian biaya untuk menurunkan tingkat produksi harian atau PHK-nya gitu. Nah, kemudian ada contoh analisis rencana 1. Tadi sudah ada 3 rencana. Yang satunya ini kita perhatikan, ketika melakukan pendekatan ini diasumsikan produksi 50 unit per hari. Tenaga kerja, ini TK ini tenaga kerja yang ada tetap, tidak ada lembur atau waktu kosong, tidak ada persediaan pengaman, dan tidak ada subkontrak. Perusahaan menimbun persediaan di Januari sampai bulan Maret dan dihabiskan di April sampai Juni. Diasumsikan persediaan awal 0, persediaan akhir 0. Nah, di sini ada tabel dari bulan Januari sampai total Juni. Kemudian ada totalnya gitu, jumlah hari produksinya sudah jelas di sini. Kemudian ada produksi 50 unit per hari gitu. Kemudian ada prediksi permintaannya juga. Kemudian ada perubahan persediaan bulanan. Kemudian ada persediaan akhir. Di sini sudah jelas seperti yang dijelaskan tadi tentang analisis rencana 1. Kemudian ada contoh 2. Nah, tadi ada analisis 1 dan ini analisis rencana 1 tentang penjelasan lebih rinci. Total unit persediaan yang dibawa dari 1 bulan ke bulan berikutnya itu sama dengan 1.850. Nah, kemudian kita masuk pada analisis rencana 2. Nah, di sini tertera bahwa tenaga kerja konstan. Untuk menghasilkan 38 unit per hari diperlukan 7,6 pekerja atau 7 orang pekerja penuh waktu dan 1 orang pekerja paruh waktu. Semua permintaan lain dipenuhi dengan subkontrak. Tidak ada biaya penanganan persediaan karena diperlukan 6.200 unit sepanjang periode rencana agregat. Maka di sini bisa kita lihat produksi sendiri itu sebanyak 38 unit per hari kali 124 hari produksi. Itu bisa menghasilkan 4.712 unit. Kemudian ada pakai subkontraknya itu sama dengan 6.200 dikurangi dengan 4.712 itu bisa produksinya itu menghasilkan
1488 unit gitu. Nah, di sini ada contoh 4, analisis rencana 3-nya. Nah, bagaimana memvariasikan jumlah tenaga kerja dengan merekrut dan mem-PHK untuk biaya untuk mengurangi tingkat produksi harian dari bulan sebelumnya adalah sebesar 600 ya per unit, dan biaya untuk meningkatkan tingkat produksi harian adalah 300 per unit. Di sini bisa kita lihat dari bulan Januari sampai bulan Juni. Di sini ada prediksi permintaannya, kemudian ada tingkat produksi harian, kemudian ada biaya produksi dasar D kali 1,6 jam per unit, itu kali $5 ya per jam kalau dihitung berdasarkan nilainya. Kemudian ada biaya tambahan untuk meningkatkan produksi atau pengrekrutan. Di sini sudah jelas penghitung-hitungannya. Ini bisa dihitung berdasarkan rumus gitu. Nah, kemudian ada perbandingan ketiga rencana. Nah, tadi ada tiga rencana yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan, rencana 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada perbandingan ketiga rencana. Nah, untuk biaya ini ada beberapa poin, yaitu penanganan persediaan, upah buruh reguler, kemudian ada upah lembur, ada pengrekrutan, ada pemutusan hubungan kerja atau PHK, ada subkontrak. Nah, di sini ada rencana 1, tenaga kerja konstan 10 orang. Nah, di sini sudah jelas pada penanganan persediaannya itu sebesar 9.250. Nah, begitu juga selanjutnya untuk upah buruh itu ada 49.600. Kemudian ada rencana 2 itu untuk tenaga kerja 7,6 orang ditambah subkontrak. Jelas yang 7 tadi itu pekerja full time, yang 1 tadi itu ada untuk paruh waktu gitu. Nah, ditambah subkontrak. Ini bisa kita lihat nilainya gitu. Kemudian ada rencana 3 rekrut dan PHK-nya gitu. Di sini ada untuk penanganan persediaannya itu tidak ada 0. Kemudian ada upah buruh regulernya. Nah, di sini ada perbedaan gitu antara rencana 1, rencana 2, dan rencana 3. Dari segi biaya itu sangat berbeda gitu. Nah, di sini ada, kalau untuk rencana 2 itu terjadi perbedaan biaya gitu antara rencana 1 dan rencana 3 gitu. Kemudian upah lemburnya itu 0, kemudian ada pengrekrutannya juga itu pada rencana 3 itu sebesar 9.000 gitu. Nah, begitu juga PHK dan subkontraknya gitu. Nah, kemudian ada latihan soal di sini, bisa kita lihat sebenarnya ini bisa menggunakan rumus. Untuk rumusnya nanti bisa kita lihat di Excel ya. Kemudian ada total biaya penanganan persediaan total. Di sini sudah jelas untuk latihan soalnya. Contoh soalnya ini ada sebuah tabel itu tentang sebuah perencanaan dari bulan Januari sampai bulan Juni gitu. Nah, yang pertama adalah total biaya penanganan persediaan total sama dengan 80 unit kali 5 per unit atau bulan sama dengan ini. Ini bisa kita lanjutkan dengan rumus gitu. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa setiap perencanaan itu menghasilkan hasil yang tenaga kerja yang konstan gitu di sini. Seperti contoh ada rencana 4. Di sini ada biaya penanganan persediaan, upah buruh reguler, upah lembur, dan pengrekrutan, PHK, dan subkontrak gitu. Nah, ini bisa dikali-kalikan sehingga bisa menghasilkan biaya total gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan sedikit tentang perencanaan agregat. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.